Ya, Presiden Jokowi meningkatkan kewaspadaan penyebaran virus COVID-19 dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Maka dari itu, pemerintah pusat juga menghimbau perusahaan untuk menerapkan kebijakan work from home hingga waktu yang akan ditentukan. Selengkapnya akan kami paparkan untuk Anda, cegah COVID-19 dengan kerja dari rumah. Apa sebenarnya istilah work from home? Kita akan pahami dulu. Work from home adalah konsep bekerja di mana karyawan dapat bekerja dari rumah. Konsep ini diberlakukan sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 untuk meminimalkan interaksi antar orang. Jadi pekerjaan tetap dilakukan secara remote atau dari jarak jauh, tetap melakukan komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja melalui gadget atau mungkin komputer dan juga handphone Anda. Nah, ini masih terkait dengan tugas pekerjaan, masih ada evaluasi yang tetap berjalan sesuai dengan aturan perusahaan masing-masing. Jadi work from home ini bukan berarti Anda libur, tetapi tetap kerja walaupun dari rumah. Nah, sejak Senin, sistem work from home ini sejak Senin 16 Maret 2020 sudah diberlakukan oleh Menteri Pan-RB Cahyokumolo secara resmi menghimbau kementerian dan lembaga agar pegawai negara sipil bekerja dari rumah terhitung dari sejak Senin ini. Nah, hal ini juga tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara. Ini masih balik lagi dari upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Nah, sejumlah kementerian juga sudah nih, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kemenkominfo, Kemenlu, Kementerian KKP, dan juga kementerian lainnya sebagian juga sudah menerapkan sistem work from home ini. Nah, ini juga balik lagi ke kebijakan kementerian masing-masing. Seperti Menteri BUMN, Kementerian BUMN, ini berlaku juga bagi pegawai usia di atas 50 tahun ini sudah tidak diperkenankan kerja di kantor, tetapi work from home. Selain kementerian dan PNS dari lembaga BPK, KPU, dan Kejaksaan Agung juga sudah bekerja dengan sistem yang serupa sejak kemarin. Kemudian instansi seperti Bank Indonesia dan OJK juga sudah. Sementara dari perusahaan perbankan seperti Bank BRI, BTN, dan juga Bank Mandiri juga semuanya sudah menerapkan aturan work from home. Jadi ini untuk upaya menjamin bahwa tidak ada penyebaran lebih lanjut dan tetap ya perbankan ini akan menjamin juga kegiatan operasional bank tidak akan terganggu karena layanan nasabah juga akan tetap dijalankan, tetapi sistemnya ini split team. Jadi ada yang work from home tapi ada yang tidak. Seperti contoh kantor cabang bank juga akan tetap dibuka bagi nasabah. Nah, himbauan pemerintah terkait work from home ini memang balik lagi ya ke upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tapi tepatnya yang kita harus amati ini adalah dari upaya social distance. Apa itu social distance? Mengurangi kontak jarak dekat dengan banyak orang, baik itu di dalam atau di luar ruangan. Saya beri contoh, mobilitas perjalanan masyarakat seperti Anda ingin melakukan perjalanan bekerja sehari-hari di area transportasi publik. Itulah salah satu aktivitas yang melibatkan banyak orang. Jadi penerapan work from home itu juga salah satu taktik penggalakan social distance movement karena untuk mengurangi Anda ada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Jadi selain dari sisi kesehatan, apa saja sih sisi positif lainnya kalau misalkan kita terapkan work from home ini? Pertama dari penghematan biaya pengeluaran. Sudah jelas ongkos transportasi juga akan lebih hemat karena bekerja kan dari rumah. Lalu sistem kerja lebih fleksibel karena Anda bisa atur sendiri dengan bijaksana, tergantung komunikasi Anda dengan atasan itu seperti apa. Lalu kemudian tidak melakukan aktivitas di luar rumah berarti membuat Anda ini lebih dekat dengan keluarga. Terutama jika Anda sudah punya anak, seperti kita tahu kan sekolah juga sudah diliburkan ya karena pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama 2 minggu ini. Nah, kemudian perusahaan juga ini kan juga sudah melakukan opsi. Tetapi bukan berarti perusahaan ini tidak khawatir loh karena ada kerugiannya juga bagi pelaku usaha. Karena sebagian pekerjaan ini masih membutuhkan interaksi langsung seperti pekerjaan di sektor jasa. Nah, saya beri contoh juga apa saja sih di sektor jasa yang mengharuskan kita interaksi langsung seperti rumah sakit, kemudian
pekerjaan di media saat ini juga. Nah, tetapi juga ada pekerjaan di sektor ini yang bisa dilakukan dari rumah, seperti konsultan. Ini masih bisa dilakukan secara online. Jadi kita harus amati juga, ini balik lagi dari tugas pekerjaannya. Nah, kalau industri manufaktur ini sepertinya belum bisa karena mengandalkan produktivitas karyawan untuk memproduksi barang. Jadi pekerja harus melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Jika tidak, perusahaan juga dapat merugi karena kan tetap aja ya membayar pengeluaran yang sama. Padahal output produktivitas ini terancam bisa turun drastis. Nah, bahkan nih fatalnya ini kalau masih terus begitu, perusahaan juga bisa gulung tikar kalau produktivitas karyawan tidak ada sama sekali. Jadi kesimpulannya, ada pekerjaan yang bisa dilakukan dari jauh, ada yang tidak. Bagi perusahaan yang menerapkan wajib mempersiapkan rencana sistem yang matang, ini juga untuk kepentingan usaha Anda, dan bagi karyawan yang bekerja dari rumah juga harus tetap berkomitmen ya, karena melaksanakan pekerjaan secara efektif ini tentunya juga untuk menjaga kesehatan Anda sampai kondisi negeri kita membaik dan aktivitas sehari-hari kita nanti kembali berjalan normal.